telah ditemukan sebuah prasasti di era zaman Mataram kuno, dan setelah diteliti oleh para ahli, ternyata ini isinya bukan sembarangan. Bahkan ada beberapa prasasti yang menunjukkan kutukan terhadap orang-orang yang melanggar. Seperti apa teman-teman? Mari kita simak. Pada masa keemasan Mataram Hindu, atau bisa kita sebut dengan era Mataram kuno, banyak sekali ditemukan prasasti yang menjadi saksi peradaban di tanah Jawa, yang memberikan gambaran keadaan masyarakat Jawa di zaman dulu, di abad ke-8 hingga abad ke-10. Sebagian besar prasasti di zaman era Mataram membahas mengenai Sima. Apa itu Sima, teman-teman? Mari kita simak lagi. Yaitu tanah mardikan, tanah yang bebas dari pajak. Mengapa demikian? Apa sebabnya kok ada istilah Sima? Mari kita lanjut teman-teman. Prasasti ini dibuat untuk menempati bidang tanah di suatu daerah sebagai Sima, yaitu bangunan suci. Ini merupakan anugerah dari sang raja kepada seorang pejabat yang dianggap telah berjasa. Sang raja juga menganugerahkan Sima atas bangunan-bangunan suci dan masyarakat sekitar yang menjaga dan merawat bangunan suci tersebut. Ini merupakan konsep kepemimpinan pada saat itu, karena raja dianggap sebagai wakil dewata yang memerintah di dunia, sehingga raja berhak menerima atas sebagian tanah di wilayahnya. Hal itu untuk mengatur dan menerima sebagian hasil tanah yang berwujud persembahan, atau bisa kita katakan upeti teman-teman, atau pajak. Pemungutan pajak dilakukan oleh petugas kerajaan yang bisa disebut Mangilala Brawiya Haji. Dan Sima ini berasal dari bahasa Sanskerta, dan artinya apa? Mari kita simak lagi teman-teman. Sima itu berarti batas. Para ahli pembaca prasasti dan menurut ahli bahwa Sima ini adalah sebidang tanah, bisa berupa sawah, kebun, atau ladang beserta penduduknya, yang diubah statusnya menjadi wilayah pendidikan, sehingga petugas pajak kerajaan tidak boleh memungut pajak di area tersebut. Raja atau rakai dan pejabat tinggilah yang berhak mengubah status tanah menjadi Sima. Penetapan tanah menjadi Sima ini adalah peristiwa yang sangat penting di era masyarakat Jawa kuno. Semua rakyat bertanggung jawab kepada raja atau rakai. Tetapi setelah tanahnya ditetapkan sebagai Sima, maka mereka bertanggung jawab kepada kepala Sima. Tapi itu semua ada beberapa pertimbangan mengenai wilayah Sima, seperti yang tertera pada prasasti Kancana yang ditulis pada tahun 860 Masehi. Apa bunyinya? Mari kita simak teman-teman. Menyebutkan bahwa Rakai Kayuwangi menetapkan daerah Pangurlor dan Asana sebagai tanah Sima kepada Paduka Empun Ui Badunimba untuk mengelola bangunan suci. Begitu juga dengan prasasti Manti Asih pada tahun 907 Masehi, menyatakan bahwa Maharaja Dyah Balitung menganugerahkan tanah Sima kepada 5 patih di desa Manti Asih secara bergantian, karena mereka berjasa mengerahkan rakyat bekerja bakti pada saat pernikahan sang raja. Tidak itu saja teman-teman, namun kelima patih ini dianggap berjasa karena melakukan pemujaan di beberapa bangunan suci secara rutin. Jadi kesimpulannya, seseorang dapat menerima Sima. Yang penting adalah
harus berjasa dulu kepada sang raja. Ada juga prasasti Kudadu pada tahun 1294 Masehi. Prasasti ini menuliskan mengisahkan pengalaman Nararya Sanggrama Wijaya atau Raden Wijaya saat melarikan diri dari kerajaan para musuhnya karena dia selamat berkat bantuan masyarakat Kudadu. Setelah beliau menjadi Maharaja Majapahit, beliau pun menetapkan daerah Kudadu menjadi Sima. Namun, penetapan Sima juga tidak boleh semerta-merta ditetapkan. Ada ritualnya. Seperti apa? Mari kita simak teman-teman. Penetapan Sima harus melalui upacara khusus, yaitu upacara Manusuk Sima. Upacara ini pun disaksikan banyak orang, dan perlengkapan yang utama adalah Sang Hyang Watu Sima dan Sang Hyang Kulupak. Ini dia wujud dari Sang Hyang Watu Sima, teman-teman. Mari kita lihat. Di bagian atas adalah lingga dan di bagian bawah adalah yoni. Batu ini diletakkan di tengah-tengah masyarakat dan pemimpin Watu Sima yang meletakkan lingga ke atas yoni, dan semua pejabat kerajaan termasuk masyarakat sekitar duduk mengelilingi Sang Hyang Watu Sima. Ada yang lebih menarik lagi mengenai upacara Watu Sima. Apa itu? Saya juga penasaran. Mari kita lihat teman-teman. Seperti yang ditulis pada prasasti Sangguran tahun 928 Masehi. Para undangan menerima pasek pada awal upacara. Pasek-pasek ini adalah hadiah berupa uang, barang, emas, dan hewan. Yang hadir adalah para pejabat kerajaan, pejabat desa, para saksi. Bahkan para tamu undangan yang datang dari tempat jauh diberi uang jalan. Istilah dalam bahasa Jawanya sanguliramule. Kalau di zaman sekarang istilahnya amplop, teman-teman. Amplop. Adapun pemberian barang berupa kain bebet, selimut, dan cincin. Untuk jumlahnya yang diberikan biasanya berdasarkan pangkat dan kedudukan. Contohnya, jika pejabat biasa diberi kain biasa, maka untuk pejabat yang lebih tinggi akan diberikan kain yang lebih istimewa. Begitu juga dengan pasek-pasek yang diberikan. Seperti yang tercatat dalam Prasasti Poh tahun 905 Masehi. Nah, ini dia teman-teman. Mari kita simak. Pasek-pasek yang diberikan berupa 2 kg emas, 187 lembar kain, 4 ekor kerbau, 11 ekor domba, beras, dan nasi lengkap dengan lauk pauknya. Sembari mempersembahkan air suci, lalu menuangkannya ke atas Sang Hyang Watu Sima. Berdirilah Sang Mangkudur untuk memberi hormat. Kemudian ia meletakkan sepasang kain ke atas Sang Hyang Watu Sima. Mulailah Sang Mangkudur memotong leher ayam cemani yang beralas Sang Hyang Watu Kulumpang, yaitu bagian bawahnya lingga yoni, serta memecahkan telur dengan cara menghancurkannya ke Watu Sima dan dilengkapi dengan pengucapan sapata atau kutukan. Sapata ini ditunjukkan untuk atau kepada sang pengganggu Watu Sima. Artinya bahwa siapapun yang mengganggu wilayah Watu Sima akan berakhir seperti ayam dan telur yang hancur tadi. Dan ditambah lagi dengan kutukan sang pengganggu, akan sobek mulutnya, terbelah kepalanya, terbuka perutnya, terurai ususnya, hati dan dagingnya dimangsa, serta darahnya habis diminum oleh makhluk halus. Jika si pelanggar berjalan di hutan, maka dia akan dimakan harimau, dipatuk ular, dipermainkan oleh Dewa Manyu atau Dewa Kemurkaan. Jika ia berjalan di ladang, bakal disambar petir. Bahkan ada yang lebih mengerikan lagi teman-teman. Apa itu? Mari kita lanjut teman-teman.
barang siapa yang melanggar ketetapan Sima akan dikutuk sebanyak 1000 keturunan seperti yang ditulis pada Prasasti Pangkumulan tahun 902 Masehi. Dan upacara sakral ini ditutup dengan genduren atau kenduri yang begitu meriah. Makanan dan minuman yang disajikan juga sangat beragam. Di sana tersaji nasi dalam dandang, rebusan, sayuran, lalapan, ikan asin, ikan kadiwas, udang, dan sayur pindang. Berdasarkan prasasti Taji di tahun 901 Masehi mengatakan bahwa upacara penetapan Sima melibatkan 392 orang yang telah menghabiskan 57 kerbau dan 57 kadut beras, 6 ekor kerbau, 100 ekor ayam, semua jenis daging dan ikan, serta aneka minuman disajikan. Ini dapat kita simpulkan teman-teman, artinya masyarakat Jawa kuno ekonominya sangat baik. Ini bisa kita lihat dari pemungutan pajak di tanah-tanah area kerajaan, kecuali tanah Sima, karena tanah tersebut adalah tempat berdirinya bangunan suci untuk kepentingan ibadah para pejabat dan sekitarnya. Terima kasih teman-teman yang telah menyimak video ini. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan share teman-teman. Terima kasih.